Pasti sering banget kan dengar istilah big data. Tapi apa sih itu sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas konsep ini pakai model 5V yang simple tapi powerful. Dan kita akan lihat langsung penerapannya di tempat yang kita semua sering nongkrong, media sosial. Coba deh bayangin ini. Setiap satu hari, kita semua secara kolektif menghasilkan data sebesar 2,5 exabyte. Biar kebayang, kalau 1 gigabyte itu satu buku, tumpukan buku itu bisa membentang dari sini ke bulan, terus balik lagi, bahkan berkali-kali. Dan itu terjadi setiap hari. Gila kan? Jumlahnya emang luar biasa masif. Tapi bukan cuma ukurannya loh yang mendefinisikan big data, ada karakteristik khusus yang bikin dia jadi sangat kompleks sekaligus sangat berharga. Jadi apa aja sih karakteristik itu? Nah, disinilah serunya. Media sosial itu ibarat sumber mata air sekaligus arena bermainnya big data. Setiap like, share, dan postingan yang kita buat itu jadi makanan buat ekosistem raksasa ini, menciptakan kumpulan data yang luar biasa besar yang siap untuk dianalisis. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya, terus kita lanjut ke 3V yang original, tambah 2V yang lebih baru, lihat gimana semuanya bekerja bareng, dan terakhir, kita bahas kenapa ini semua penting banget buat kita. Jadi dengan data sebanyak lautan gitu, gimana cara kita memahaminya? Ya, kita butuh kerangka kerja, disitulah model 5V ini berperan. Ini cara kita untuk menata kekacauan dan menemukan makna di dalamnya. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Di tahun 2001, ada sebuah model yang diusulkan untuk mendefinisikan big data. Model ini pakai 3 konsep inti, volume, velocity, dan variety. Inilah pilar-pilar awalnya. Yang pertama, pastinya volume. Ini yang paling gampang dipahami. Ukuran datanya yang super-duper besar. Udah bukan lagi soal gigabyte loh, kita ngomonginnya terabyte, petabyte, bahkan exabyte. Skalanya itu, wah, hampir nggak bisa dibayangin. Contoh paling gampang, lihat aja Twitter. Setiap hari ada lebih dari 400 juta tweet yang membanjiri platform itu. Masing-masing tweet itu satu titik data. Kalau digabungin, mereka jadi tsunami informasi digital yang harus dikelola. Oke, V yang kedua adalah velocity. Ini soal kecepatan. Jadi bukan cuma ukurannya, tapi seberapa cepat data itu datang. Bayangin aja, kamu coba minum dari selang pemadam kebakaran yang airnya nyemprot terus-terusan tanpa henti. Kencang banget. Lihat deh YouTube, setiap kali 1 menit, ada konten video baru yang diupload setara dengan 72 jam. Kecepatan data yang nggak ada hentinya ini menuntut kita punya cara baru buat memproses informasi secara real time. Lanjut, V yang ketiga itu variety, alias keragaman. Data itu bentuknya macam-macam, nggak cuma teks yang rapi. Bisa berupa foto, video, klip audio, data sensor. Ada yang terstruktur rapi di database, tapi banyak juga yang nggak terstruktur, kayak postingan kita di medsos. Postingan Facebook itu contoh yang pas banget. Dalam satu update aja, bisa ada teks, beberapa foto, mungkin video, plus link keluar. Semua jenis data yang beda-beda ini nyampur jadi satu kesatuan. Tapi ternyata, seiring waktu, 3V aja tuh gak cukup. Biar gambaran kita lengkap, modalnya berkembang. Nambah 2 dimensi lagi yang super penting, veracity dan value. Oke, veracity. Ini soal kebenaran dan akurasi. Datanya bisa dipercaya nggak? Beneran akurat atau jangan-jangan cuma sampah? Ini semua tentang menyaring informasi yang salah buat mastiin kualitas datanya bagus. Nah, di media sosial, ini jadi krusial banget. Coba pikirin, tantangannya misain mana berita beneran dan mana hoax yang sengaja disebar biar viral. Menyaring informasi yang benar dari semua noise itu, itulah inti dari veracity. Dan yang terakhir tapi justru yang paling penting, value. Ini dia intinya. Punya segunung data itu percuma kalau nggak bisa diapa-apain, kan? Nah, value itu soal gimana kita mengubah lautan data mentah itu jadi sesuatu yang berharga, jadi insight yang bisa kita pakai. Misalnya nih, ada perusahaan ngeluarin produk baru. Mereka bisa analisis ribuan tweet soal produk itu. Sentimennya positif atau negatif. Nah, insight kayak gini punya nilai yang nyata banget buat nentuin pengembangan produk dan strategi marketing mereka ke depan. Oke, teorinya udah. Sekarang, gimana kalau kita lihat kelima V ini beraksi barengan di dunia nyata? Bayangin, ada perusahaan lagi launching produk baru dan mereka pakai media sosial buat mantau respon pasar. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, volumenya. Jutaan mention dan tagar soal produk itu. Terus, velocity-nya. Semua reaksi itu masuk secara real time, detik itu juga. Lanjut ke variety. Kita lihat ada ulasan teks, video unboxing, sampai foto-foto dari pengguna.
Nah, di sini veracity main peran. Kita harus pilih mana ulasan asli, mana yang cuma spam atau bot. Dan terakhir, value-nya. Dari semua data itu, kita jadi tahu fitur apa yang paling disukai dan apa yang perlu diperbaiki. Keren kan? Nah, kita udah ngelewatin kelima V tadi. Sekarang kita rangkum yuk. Kenapa sih kita perlu banget paham soal kerangka kerja ini di dunia yang serba data sekarang? Intinya gini, model 5V ini ngasih kita semacam kacamata buat ngelihat data yang kelihatannya berantakan. Ini ngebantu organisasi bikin keputusan yang lebih cerdas, ngasih jalan buat para peneliti buat analisis tren sosial, dan yang paling penting, ini ngebuka wawasan baru dari hal-hal yang kita hasilkan setiap hari. Seperti yang disebut di salah satu penelitian, tujuannya adalah merancang metode untuk menyediakan pengetahuan yang relevan. Nah, itu dia kuncinya, mengubah data menjadi pengetahuan. Ini jadi ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungin. Seiring kita makin jago menyelami lautan data ini, pertanyaannya adalah, kira-kira wawasan baru apa lagi ya yang tersembunyi di dalamnya? Koneksi-koneksi tak terduga apa lagi yang nunggu buat kita temukan? Menarik buat dipikirin?